Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar atau mensimulasikan membuat tulisan terbilang secara otomatis ya. Jadi maksudnya adalah di saat kita nanti nulis angka uang di sini 50 misalnya. Nah, di sini nanti akan secara otomatis Rp50 50 gini deh. Nah, jadi akan seperti ini ya, otomatis gitu ya teman-teman ya. Di sini masih general, masuk kita tulis 100, di sini nanti akan Rp100 gitu. Nah, nanti kita akan buat seperti itu. Jadi terbilangnya ini otomatis. Ini biasanya sih banyak digunakan untuk apa ya? Untuk SPJ gitu ya. Untuk kwitansi, pembayaran, nota pembayaran, kemudian dan lain sebagainya lah. Intinya yang berkaitan dengan uang biasanya ya. Oke, teman-teman. Itu pengantarnya saja. Secara teorinya saja. Nanti kita akan melakukan apa? Jadi kita langsung praktek ya, biar lebih gampang dipahami. Jadi teman-teman, yang pertama harus kita lakukan itu yang pertama satu ya, kita harus punya database gitu ya, punya database terbilang gitu. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan ya, yang kita punya, yang pertama adalah database terbilang. Jadi jangan khawatir teman-teman, database terbilangnya di mana. Nanti di deskripsi video ini akan saya kasih linknya, silahkan nanti di download gitu ya. Kalau sudah di download, kemudian disimpan database tersebut. Jadi database tersebut fungsinya untuk apa sih? Jadi database tersebut nanti fungsinya adalah untuk dikaitkan ya, mengaitkan di Excel kita ini yang mau kita buat rumus terbilang otomatis ini gitu. Jadi nanti kalau sudah dikaitkan, kita bisa menggunakan seperti ini nih, terbilang. Jadi terbilang ini muncul. Tapi kalau belum dikaitkan, dia tidak akan muncul gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita punya database terbilang. Silahkan download di deskripsi ini. Kalau sudah di download, disimpan. Nah, kita sudah siapkan. Kalau sudah oke, sudah punya database terbilang. Yang kedua, kita munculkan menu developer di Excel kita gitu ya. Munculkan menu developer gitu ya. Jadi di Excel kita biasanya belum muncul nih menu developer kan, masih menu-menu umum ya, home, insert, file, client, formulas, data, review, view, dan help gitu ya. Biasanya kalau masih apa ya, reguler ya, masih normal itu seperti ini. Dan sebenarnya menu developer itu di Excel ini sudah ada teman-teman, kita tinggal munculkan saja. Jadi bagi teman-teman yang sudah muncul sudah gampang ya. Tapi kalau yang belum, cara munculkannya seperti ini. Kita klik kanan di sini ya, kita klik kanan, kemudian pilih customize ribbon. Kalau sudah pilih customize ribbon, kita fokus di kotak sebelah sini ya, kotak yang sebelah kanan ini. Kita cari tulisan developer ya, kita cari tulisan developer ini ya. Kalau sudah ketemu tulisan developer ini, kita klik saja, kita conteng, kemudian kita oke. Nah, dia muncul nih menu developer. Kalau sudah muncul menu developer, langsung saja teman-teman, nah, kita masuk ke menu Excel add in sini ya. Nah, jadi kita masuk ke Excel add ins ya, add ins. Jadi Excel add ins ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk ngambil database yang sudah kita punya tadi, database terbilang ini yang sudah kita simpan, sudah kita download tadi. Jadi gunanya untuk itu. Jadi menu developer Excel add ins ini gunanya untuk ngambil database terbilang tadi, untuk kita kaitkan, untuk kita linkkan di Excel kita agar fungsi terbilangnya muncul gitu. Jadi klik di sini ya, klik, muncul seperti ini nih. Klik Excel add in di sini, muncul seperti ini. Ini karena saya sudah
mengaitkan ya, sehingga dia sudah terconteng seperti ini. Nanti kalau teman-teman belum ada tulisan terbilang begini, ya itu tadi harus dikaitkan dulu dengan cara ini. Kita klik browse ini. Saya praktekkan ya, anggap saja saya belum mengaitkan lah ya. Saya hilang dulu contengnya. Kita klik browse ya untuk mencari file di mana kita simpan. Jadi file terbilang tadi teman-teman nyimpannya di mana itu? Nah, dicari tuh. Kalau saya nyimpannya di sini nih. Di sini. Nah, nanti bentuknya seperti ini kan, file terbilang itu. Ya kayak Excel juga nih. Kalau sudah ketemu file terbilang yang teman-teman simpan tadi, hasil download tadi, kita klik aja. Klik seperti ini, kemudian kita oke. Yes. Nah, kalau sudah oke, nanti muncul di sini teman-teman tulisan terbilang itu. Dan dia akan terconteng seperti ini, checklist ya. Kalau sudah terconteng terchecklist ini berarti dia sudah terkait. Ya, sudah terhubung gitu ya. Tinggal teman-teman oke aja, klik oke. Nah, kalau sudah klik oke, teman-teman tinggal di sini kita gunakan fungsinya. Caranya seperti biasa, diawali dengan sama dengan, kemudian terbilang klik, kemudian di sini adalah mana yang mau akan kita konversikan menjadi tulisan, jadi terbilang. Berarti kan jumlah ini ya, jumlah uangnya kan di sini. Berarti kita klik di sini karena jumlah uangnya di sini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kenapa 0? Karena di sini belum ada angkanya gitu. Misalnya ya, angkanya adalah Budi beli tanah pekarangan itu seharga 2 miliar misalnya. 2 miliar itu nolnya berapa? Nolnya 9, berarti 2 E9. Nah, E9 itu maksudnya 0 di belakang 2 ini ada 9. Kita enter. Nah, 2 miliar ya. Gitu. Nanti kita formatnya bagusin ya. Yang jelas ini hanya untuk mensimulasikan saja agar terbilang otomatisnya itu berjalan baik gitu. Sebenarnya teman-teman tadi kalau misalnya mau ngetik manual juga nggak apa-apa sih. Ini saya tarik dulu ya fungsinya ke bawah biar semuanya ada fungsi gitu. Kalau tadi kan saya ngetik 2E9 gitu kan. E9 itu menandakan nolnya adalah 9 gitu. Tapi kalau teman-teman mau manual misalnya mobil 200 juta, berarti 200 juta itu nolnya berarti 8 ya. Nggak apa-apa ngetik manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, nggak apa-apa juga, nggak ada yang larang gitu. Tapi saya biar cepet aja dan biar pasti aja sih, kayak misalnya 2 juta gitu ya, misalnya kayak 10 juta berarti 10 juta itu 1 nolnya 7 berarti 1 E7 10 juta. Kemudian kalau misalnya komputer 5 juta 5 nolnya 6 berarti E6. Saya lebih senang kayak gini sih. Kalau teman-teman silakan saja 5E6 ya 5 juta. Kalau baju misalnya 200.000 berarti 2 E-nya 5 nolnya 5 berarti kan ini. Saya lebih senang kayak gitu sih menggunakannya gitu. Terus kemudian kalau teman-teman misalnya ketemu jumlahnya begini acak-acakan ya, nah nanti teman-teman kita rapihkan. Nah, kita rapihkan biar ini nggak acak-acak seperti ini gitu. Jadi caranya gimana nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan seperti ini. Jadi sekalian aja kita rapihkan, kemudian biasanya jumlah uang itu ya teman-teman, itu di depannya ada mata uangnya yang mengikuti ya. Mengikuti misalnya Rp50 berarti Rp50. Kayak 2 miliar ini berarti depannya harus Rp 2 nolnya 9 gitu. Tapi kalau misalnya kita ketik manual seperti ini teman-teman, misalnya Rp kita kombinasikan satu gini, kita enter, nanti terbilangnya ini itu tidak berjalan fungsinya. Kenapa? Karena dia bercampur antara angka dan huruf gitu. Kita buktikan ya, kita enter tuh, dia nggak mau. Ini misalnya ya, kita buat Rp, dia nggak mau teman-teman. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tidak mampu membaca. Fungsi di Excel itu tidak mampu membaca manakala angka bercampur dengan huruf gitu. Tapi ada caranya. Gimana caranya agar angka dan huruf bercampur tapi tetap terbaca oleh fungsi-fungsi yang ada di Excel atau rumus di Excel. Caranya gimana? Kita kembalikan lagi nih ya. Kembalikan lagi. Caranya gimana? Kita blok dulu semua ini, semua angka yang mau kita buat mata uang mengikuti di depannya ya. Kalau kita ini kita praktekkan rupiah ya, rupiah di depannya. Jadi Rp50, Rp2 miliar, Rp100 juta. Nah, bagaimana caranya? Kita blok
uang ini ya, jumlah uang ini kita blok, kemudian kita klik kanan. Setelah klik kanan, teman-teman pilih format cell. Nanti muncul seperti ini ya, format cell. Kalau sudah muncul format cell, kita pilih custom. Kita pilih custom, kemudian kita pilih yang ini nih. Nah, kenapa saya milih ini? Karena di sini sudah ada pemisahnya tuh, pemisahnya ya. Pemisahnya itu maksudnya 2.003 kali titik. Nah, pemisah koma ini ya loh. Tapi kalau masih milih general kan dia nggak ada pemisahnya tuh. Masih 2000000 ini berapa sih? Kan kita repot bacanya. Ini 2 juta, 200 juta, 2 miliar, apa 20 miliar, apa 20 juta, kan kita repot ya, harus ngitung nolnya ada berapa dulu. Tapi kalau kita sudah pilih yang ini, sudah ada pemisahnya, sudah enak. Kalau sudah milih seperti ini teman-teman, di dalam tipe ini, di kolom ini ya, di kolom ini tipe ini, teman-teman di depan tambahin aja tulisan RP. Caranya tanda petik, kemudian RP ditutup tanda petik. Nah, kalau sudah begitu, oke teman-teman. Jadi kan, ya enggak? Jadi RP-nya dia mengikuti di depan, ya kan, 2 miliar rupiah, RP 2 miliar gitu ya. Dan dia tetap tidak mengganggu fungsi yang ada di Excel. Kalau di sini kita menggunakan fungsi terbilangnya tidak terganggu. Karena yang dibaca terbilang itu tetap 2 miliarnya aja. RP ini apa ya? Dianggap tidak ada gitu, diabaikan, sehingga dia tidak berpengaruh. Tapi kalau kita ngetik manual seperti tadi ya, RP 20 rupiah, RP 50 rupiah, kita ketik manual gitu ya, ketik manual begini misalnya, itu dia tidak akan mampu membaca. Nah, jadi biar dia mampu membaca, caranya seperti itu tadi. Kita menggunakan klik kanan format cell ya, klik kanan format cell. Oke, sekarang sudah jadi rupiah di depan, di angka ini, di jumlah uang ini sudah oke. Fungsi apapun bisa digunakan, bahkan kita jumlahkan pun itu bisa gitu. Kita jumlahkan semua bisa, tapi kalau kita ngetik manual RP20 kita jumlahkan tidak akan bisa. Fungsi Excel tidak mampu membaca manakala angka bercampur dengan huruf kalau kita ketik manual. Tapi kalau dengan cara tadi itu tetap bisa terbaca secara seperti ini. Oke, clear ya yang ini ya, untuk menambahkan rupiah. Sekarang kita ke terbilang ya, ke kolom terbilang. Biasanya kan terbilang itu juga diikuti dengan mata uang ya teman-teman. Kalau begini kan kita nggak tahu nih, 2 miliar apa nih, 2 miliar dolar, 2 miliar euro, 2 miliar yen, 2 miliar ringgit atau apa, kan kita nggak tahu tuh. Tapi biasanya kalau di Indonesia kan 2 miliar itu di belakangnya diikuti dengan mata uangnya. Berarti 2 miliar rupiah ya, 200 juta rupiah, 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan seterusnya. Bagaimana caranya agar mata uangnya ngikutin gitu kan? Kalau ini sudah diikuti mata uang di depan, kalau terbilang biasanya mata uangnya diikuti di belakang. Caranya gimana? Gampang teman-teman. Jadi rumus tadi tinggal ditambahin. Tadi kan seperti ini, tambahin dan tanda petik ya, spasi, jangan lupa di spasi, tulis rupiah, tutup spasi gitu. Jadi rupiah ini digunakan untuk mata uang mengikuti terbilang gitu. Jadi di sini silahkan disesuaikan ya teman-teman ya, sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau buat dolar ya di sini berarti tulisannya dolar, kalau dibuat euro di sini tulisannya euro, ringgit ya ringgit, dan sebagainya. Kalau sudah begini teman-teman enter aja. Nah, rupiahnya sudah muncul tuh, 2 miliar rupiah. Kita tinggal tarik ke bawah, kita drag ke bawah, klik 2 kali boleh, tarik begini juga boleh gitu. Rupiahnya sudah muncul gitu. Sangat gampang ya. Biasanya ini digunakan untuk kwitansi, bisa digunakan untuk SPJ ya, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya rasa sangat mudah untuk membuat terbilang otomatis di Excel, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah pengetahuan dari teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman jangan lupa dukung video saya terus ya, dengan cara subscribe-nya, like, komentar, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang tahu gitu ya, semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mengerti, sehingga kita bisa berbagi kebaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.